Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi hari ini ketemu lagi dengan saya, Kimia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kita mulai pembelajaran dengan baik. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari nanti. Pembelajaran hari ini akan membahas tentang metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Terkait dengan hal ini, tentunya ini sangat penting untuk kalian sebagai pelajar karena metode ilmiah ini akan erat kaitannya ke depan dengan segala hal. Ada hubungannya dengan laporan PKL, ada hubungannya dengan laporan KI. Jadi diperhatikan dengan baik untuk penyampaian metode ilmiah pagi hari ini. Untuk pengertian metode ilmiah yaitu proses berpikir untuk mendapatkan cara penyelesaian yang mungkin berdasarkan bukti-bukti. Atau dengan kata lain adalah merupakan langkah-langkah sistematis terstruktur ya yang digunakan dalam ilmu tertentu baik direfleksikan atau diterima begitu saja. Jadi yang dinamakan metode ilmiah itu berisi tentang metode atau langkah atau cara yang sangat sistematis. Kriteria metode ilmiah itu ada 6 secara garis besar, tetapi mungkin ada poin-poin tertentu nanti di pokok pembahasan ada tambahan. Yang pertama adalah berdasarkan fakta. Jadi sesuai dengan keadaan aslinya kenyataannya. Yang kedua adalah bebas dari prasangka. Yang ketiga menggunakan prinsip-prinsip analisa, jadi tidak asal. Yang keempat menggunakan hipotesa. Hipotesa ini adalah dugaan sementara. Gitu. Yang kelima adalah menggunakan ukuran objektif. Jadi yang keenam menggunakan teknik kuantifikasi. Jadi keenam langkah ini atau kriteria ini merupakan syarat wajib dikatakan sebagai metode ilmiah. Nah, di sini kalian bisa membahas terkait dengan berdasarkan fakta dan bebas dari prasangka. Jadi nanti kalian bisa mengambil poin-poin tertentu. Berdasarkan fakta di situ adalah tidak mengira-ngira atau khayal, tidak diperbolehkan. Jadi sesuai dengan kenyataannya. Sedangkan dari bebas prasangka adalah bersih jauh dari pertimbangan subjektif. Jadi benar-benar objektif ya. Menggunakan prinsip-prinsip analisa yaitu eh, ada sebab dan musabab dan juga bisa diterima sebagai akal logis gitu. Jadi prinsip analisa yang kita gunakan adalah sebab dan musabab sekaligus menggunakan analisa yang logis, bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat. Selanjutnya menggunakan hipotesa. Hipotesa ini lebih kepada menuntun jalan kita untuk menuju ke pikiran peneliti. Jadi tujuan yang dicapai sehingga hasil ini diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Analisa ini adalah dugaan sementara, jadi harus memunculkan dugaan sementara. Gitu, maka akan mengiring kita kepada pokok pikiran peneliti. Dan selanjutnya adalah menggunakan ukuran objektif. Jadi yang terpenting dalam menggunakan ukuran objektif itu adalah menggunakan pikiran yang sangat waras. Ya, ukuran tidak boleh dengan merasa-rasa atau menuruti hati nurani. Jadi tidak diperbolehkan. Yang benar adalah sesuai dengan objektif atau menggunakan pikiran yang waras. Selanjutnya menggunakan teknik kuantifikasi. Teknik ini merupakan data ukuran kuantitatif ya. Jadi kuantitatif ini adalah termudah untuk menggunakan ukuran nominal, ranking, dan rating. Jadi dapat dimunculkan dengan angka. Seperti itu. Jadi kriteria-kriteria di atas merupakan syarat wajib dikatakan sebagai metode ilmiah. Nah, tujuan metode ilmiah itu sebenarnya yang pertama adalah eh, pengetahuan ilmiah yang teruji secara rasional. Ya, yang kedua adalah kebenaran dan dapat dipertimbangkan secara logis. Yang ketiga adalah merupakan hasil analisa data. Jadi ada kesimpulan di situ. Jadi dikatakan metode ilmiah itu memiliki tujuan 3 poin di atas. Nah, sikap yang harus dimiliki sebagai seorang metode seorang ilmiah itu ya.
Yang pertama adalah daya nalar tinggi. Jadi dia memiliki nalar yang sangat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua adalah daya ingatnya kuat dan logis. Akurat, konsentrasi tinggi, kooperatif, tekun, sabar, bersemangat gitu ya. Serta jujur dan tanggung jawab. Jadi tidak boleh memalsukan data gitu. Jadi benar-benar harus wajib jujur dan tanggung jawab. Langkah-langkah penulisan ilmiah ini ada penting. Yang terpenting adalah ada 6. Nanti kalian harus hafalkan poin ini. Yang pertama adalah observasi, identifikasi masalah, hipotesis, eksperimen, analisa hasil, kesimpulan. Jika kalian sudah menemukan penulisan ilmiah yang kalian buat, maka perlu adanya publikasi. Bisa melalui website, bisa melalui artikel ilmiah, dan lain-lain. Nah, observasi itu penting karena nanti akan menjadi pokok awal pembahasan kita, di mana observasi itu sebagai langkah awal untuk memulai suatu penelitian. Gitu. Identifikasi masalah itu adalah pembatasan masalah kita. Jadi biar kita spesifik untuk pembahasannya. Hipotesis itu dugaan sementara, ya, jadi bisa dikatakan diterima, juga bisa dikatakan ditolak, tapi itu hanya bersifat sementara. Eksperimen itu adalah percobaan yang kita lakukan untuk menemukan hasil dari hipotesis kita. Kemudian ada analisa data, ini harus benar-benar valid, disertai dengan referensi yang memang benar-benar diperlukan dan relevan. Jadi untuk menguatkan analisa data kita perlu menggunakan referensi secara ilmiah juga. Kemudian kesimpulan ini adalah menjawab dari hipotesis yang kita buat. Iya, tantangan bagi siswa semuanya, ini tolong diperhatikan sebagai tagihan saya nanti sebagai penilaian pertama di mapel kimia. Jadi nanti setiap siswa itu wajib mencari suatu publikasi ilmiah yang ada di internet. Kemudian kalian analisis, jangan lupa ditulis link dari karya ilmiah yang kalian temukan. Karya ilmiah itu bisa berupa jurnal, bisa berupa artikel, bisa berupa laporan. Jadi nanti kalian bisa menulis pokok-pokok dari metode ilmiah itu ada apa saja, memuatnya seperti yang saya tampilkan di situ mungkin ada 6. Ada abstrak, pendahuluan, teori, hasil, diskusi, kemudian referensi atau daftar pustaka. Kemudian kalian tulis di buku tulis kalian, di buku tugas, dan serahkan kepada saya di jam saya saat ini juga. Sampai batas waktu jam saya selesai. Jika ada pertanyaan, bisa tanya ke saya melalui WA pribadi saya yang ada di grup masing-masing. Terima kasih telah mengikuti pelajaran kimia dengan baik. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.